Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bahagia sekali rasanya saya Rosevia bisa hadir menjumpai Anda sore hari ini dalam acara Solusi Sehat bersama BMCA, Balai Metafisika Cipta Alam. Pemirsa, tema yang diangkat untuk kesempatan sore hari ini adalah efek diabetes dan saraf kejepit. Nah, bersama saya di studio Jojo TV telah hadir seorang narasumber dan langsung saja saya akan menyapanya. Beliau adalah Bapak KRT Harko Riko Sanjaya MBA atau yang lebih akrab kita panggil dengan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Via. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Baru di Jogja atau di Jakarta? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Baru datang berarti baru ya? Baru datang tadi. Baru datang. Terima kasih sekali kehadirannya. Pasti banyak sekali informasi ya yang akan diberikan kepada pemirsa Jogja TV. Dan pemirsa silakan nanti bagi Anda yang ingin berinteraksi dalam acara ini, kami membuka 2 line telepon ya. Silakan di 451666 atau bagi Anda yang berada di luar kota Yogyakarta, kami tunggu telepon Anda di 0274 4517777. Namun pemirsa, sebelum acara ini kami lanjutkan, ada satu tayangan yang harus kita saksikan terlebih dahulu. Ini dia pemirsa. Secara umum diabetes dibagi menjadi 2, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah kondisi di mana pankreas hanya menghasilkan sedikit insulin atau bahkan tidak menghasilkan insulin sama sekali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tubuh memproses makanan hingga menjadi zat yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Makanan berkarbohidrat seperti nasi, tepung, makanan manis, susu, dan buah-buahan diolah oleh lambung menjadi gula. Gula lalu masuk ke dalam aliran darah. Agar kadar gula darah tidak terlalu tinggi, pankreas yang terletak di bawah lambung akan melepaskan insulin. Insulin inilah yang akan mengubah gula menjadi tenaga. Biar lebih mudah, lihat ilustrasi berikut ini. Huruf G ini adalah gula dan huruf I adalah insulin. Pada tubuh yang normal, gula dan insulin dapat masuk ke dalam sel dengan sempurna. Jika keduanya seimbang dan bisa masuk ke dalam sel, maka kadar gula normal. Tubuh akan tetap sehat apabila kadar gula tidak tinggi atau rendah. Tetapi harus pada titik normal, yaitu antara 90 sampai 115 saat puasa dan 115 sampai 140 mg per desiliter saat tidak berpuasa. Tapi bagi yang mempunyai diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2, kadar gula akan naik dan turun seiring dengan makanan yang dimakan. Pada diabetes tipe 1, tubuh tidak menghasilkan insulin sama sekali karena adanya kerusakan pada pankreas. Belum diketahui secara pasti kenapa hal ini terjadi. Diabetes tipe 1 ini diderita oleh 15% dari total penderita diabetes. Dan sering terjadi pada usia di bawah 40 tahun dan juga anak-anak. Normalnya tubuh menghasilkan insulin, tapi kali ini ia tidak menghasilkannya sehingga gula menumpuk di luar sel dan mengakibatkan kadar gula tinggi. Tubuh berusaha mengurangi kadar gula melalui ginjal dengan cara mengeluarkan air kemih. Itulah sebabnya penderita diabetes tipe 1 sering berkemih. Karena banyak air yang keluar, maka ia akan terasa haus.
Kadar gula tinggi juga menyebabkan tumbuhnya bakteri. Oleh karenanya, penderita akan merasakan gatal atau ruam merah di sekitar kemaluan. Akibat banyaknya bakteri, tubuh kesulitan untuk mengobati diri sendiri, sehingga lukanya sulit sembuh. Gula juga bisa menumpuk di sekitar mata. Makanya, penderita akan merasakan mata seperti berkabut atau kabur. Karena gula tidak diubah menjadi tenaga, maka penderita akan mudah capek, mudah ngantuk, dan akhirnya tenaga itu diambil dari sel-sel yang ada di tubuh sehingga menyebabkan tubuh semakin kurus. Gejala utama dari diabetes tipe 1 adalah sering berkemih, haus, gatal di sekitar kemaluan, luka sulit sembuh, mata kabur, kelelahan, dan badannya semakin kurus. Diabetes tipe 2 diderita oleh 85% dari total penderita diabetes. Diabetes tipe 2 sering diderita oleh orang berusia 40 tahun dan kebanyakan orang berkulit putih. Diabetes tipe 2 agak membingungkan karena pankreas menghasilkan insulin secara normal. Tapi terlalu banyaknya lemak di dalam tubuh, akhirnya lemak tersebut menghambat insulin memasuki aliran darah. Baik diabetes tipe 1 dan tipe 2 dapat menyebabkan gangguan saraf di kaki dan juga tangan seperti kesemutan, tebal, panas, sakit, luka sulit sembuh, lemah syahwat, gagal ginjal, gagal jantung, gigi dan gusi rusak, mata kabur, katarak, kebutaan, dan stroke. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan. Kita mendapatkan ilmu ini ya berkaitan dengan penjelasan tentang diabetes. Ternyata diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2. Betul. Ya Pak Haji. Iya. Dan ini katanya 85% banyaknya yang tipe 2. Bahkan ini yang kelihatannya tidak begitu kelihatan begitu ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak Haji, sebenarnya diabetes ini juga penyebabnya apa? Faktor keturunan apakah ada di sini? Baik, jadi faktor keturunan memang menempati urutan pertama di data PMCA ya. Dari sekitar 3.000 pasien diabetes yang ada di PMCA itu 78% karena keturunan. Oh. Selebihnya karena pola makan. Pola makan. Iya. Artinya kalau kita mempunyai orang tua yang ada penyakit diabetes, kita harus lebih hati-hati. Hati-hati. Iya. Dan yang perlu diketahui oleh pemirsa adalah diabetes itu trennya menyilang. Dari bapak ke anak perempuan itu sekitar 70-80%. Iya. Kemudian dari bapak ke anak laki-laki berarti hanya 20%. Sementara dari ibu ke anak laki-laki itu juga 80%. Ibu ke anak perempuan antara 20-30%. Oke. Tetapi bukan berarti misalkan ibu yang kena, kita sebagai anak perempuan tidak. Ya masih berisiko antara 20-30% itu kalau nggak jaga pola makan. Tetap jaga pola makan. Dan di Amerika sudah mulai dilarang perkawinan sesama penderita diabetes. Jadi bapaknya diabetes, ya, calon suami diabetes, calon istri diabetes sudah mulai dilarang. Artinya sekarang kalau kita mau menikah harus cek secara keseluruhan kesehatannya itu ya. Karena diabetes kan jahat tadi kan. Iya. Nanti efeknya bisa kita terangkan kemana-mana. Oke. Baik, mungkin langsung aja ke efek diabetes boleh, ya. Boleh, Oke. Ini tema kita dalam pertama adalah efek dari diabetes dan nanti efek dari saraf kejepit ya pada sesi berikutnya. Apa saja ini efeknya Pak Arzi? Jadi nanti efek secara visual nanti kita jelaskan di segmen kedua ya. Tapi bisa kita lihat tadi dari tayangan tadi, dari diabetes ini selain ciri-ciri yang saya katakan tadi juga efek, misalnya kakinya tebel, kakinya kesemutan, bahkan mati rasa. Ketika mati rasa contohnya tadi kena knalpot saja sudah tidak merasakan apapun. Padahal sakit sekali. Pada saat datang di BMCA, saya mencium loh kok bau ini ya, bau kulit kebakar gitu. Dia nggak sadar.
sampai akhirnya anaknya, mah itu kakinya, ya Allah ternyata sampai seperti itu. Masya Allah. Itu efeknya. Itu kalau di bagian kaki kan seperti itu. Makanya ini patut dicurigai bagi pemirsa di rumah yang merasa kakinya tebel, kesemutan, kadang-kadang panas, cekot-cekot kayak kecabean atau wedangan kalau di Jawa Timur, itu kemungkinan ya. Kemudian yang naik ke atas tadi efek bagi pria dewasa bisa mengalami gangguan syahwat. Makanya tadi gambarnya tadi aduh ngelentruk gitu kan, karena tidak bisa memberikan nafkah biologis kepada istrinya. Dan ini sangat bahaya. Nah, kalau di BMCA kan ada kapsul cengkuat, ada bubuk cinta, jadi aman. Kemudian juga efek yang lain bisa menyebabkan efek gagal ginjal atau diabetik nefropati. Nah, ciri-ciri daripada gagal ginjal itu kan pipisnya misalnya Sebentar Pak Haji, dilanjut penjelasannya. Ya. Ada telepon, kita terima dulu. Boleh. Assalamualaikum Pak Bowo. Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak Bowo ada di Sleman ya. Baik, Bapak silahkan. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Pak Haji, saya dengan Pak Bowo ini, Pak. Ya, Pak Bowo ya. Bowo. Iya, dulu kan saya pernah berobat di tempat Bapak dengan keluhan. Kata Bapak itu ada pergeseran bantalan. Bapak berobatnya di mana, Pak? belakang. Bapak berobatnya di mana? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. BMCA Jogja. Berarti pernah ketemu saya ya? Pernah 4 bulan yang lalu. Oh, 4 bulan Sakit yang lalu. apa, Pak Sakit Bowo? apa, Pak? Waktu saya datang itu kan saya jalannya kurang maksimal, terus Bapak bilang ada pergeseran bantalan tulang di bagian belakang. Oh, saraf kejepit. Iya, betul, Pak. Ya. Terus gimana kondisinya sekarang, Pak? Ya, alhamdulillah. Saya memang tidak ikut paket waktu itu, Pak Haji tawarkan paket, tapi saya tiga kali berobat, alhamdulillah sudah enak, Pak. Oke, dulunya gimana? Yang dirasa gimana? Sekarang gimana, Pak? Coba biar jelas saya. Dulunya saya duduk lama tidak kuat, jalan jauh tidak kuat, kemudian kaki sering panas, kesemutan, kebas. Saya setelah terapi yang pertama konsumsi obat 1 minggu sudah mulai enak, kemudian saya lanjutkan lagi, yang ketiga kali ini sudah enak, Pak. Akhirnya tapi ya sekarang ini ada agak sedikit kaku, Pak, ada sedikit kaku. Kemudian di setiap bangun tidur itu ujung-ujung jari. Setelah saya cek ada asam uratnya tinggi, Pak. Asam uratnya tinggi. Iya, itu bisa ya, Pak ya, dibantu dengan Bapak ya, Pak ya. Baik. Baik. Iya. Baik, Pak Bowo. Jadi terima kasih, Pak Haji. pertanyaannya apa? Tadi ada pertanyaan apa? Ada asam urat tinggi gitu? Asam uratnya tinggi, Pak. Oh, ada solusinya nggak di BMCA Solusinya gitu? Bagaimana? Iya, baik. Oh, Baik. iya. Baik, Pak Bowo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kita potong Boleh. sebentar, kita Ya. harus break ya, Ya, untuk ya. mengikuti beberapa pariwara. Dan pemirsa, dan jangan kemana-mana, kami masih akan kembali menjumpai Anda setelah jeda pariwara berikut ini.